Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, beranggotakan Dania Rizal, Masana Bima, lalu Zaki Amri Santoso, dan juga Prayoga Adi. Oke, di sini kami akan presentasikan terkait project final yang telah kita buat. Jadi, eh, project ini dimulai dari pengambilan isu SDGs 2, yaitu Zero Hunger, yang dimana kita membuat sebuah website yang bernama Berempat, yang dimana Berempat ini berfungsi sebagai website untuk pengelolaan beras dan juga bahan baku lainnya. Lanjut, di sini eh, terdapat perbandingan dari website kami terhadap website lainnya terkait perusahaan lainnya, yaitu seperti penerimaan manfaat list penerima. Di website ini kami memiliki fitur-fitur tersebut seperti lokasi, list gudang, aktivitas pengirim, dan juga rencana pengiriman. Lanjut, selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada visual konsep. Di sini kesan yang ingin kami munculkan itu ada modern, inovatif, dan transparan. Konsep visualnya itu sleek, modern, minimalis desain, dan lain-lain. Warnanya ada sebagian berikut, lalu website inspirasi dari kami ada dari Sevima, ada dari Stripe, dan Dropbox. Untuk batasan teknis ada responsive design, aset, itu ada image, font, dan lain. Compatible cross browser. Final filenya itu JPG dan FIG. Next. Baik, lanjut ke user personanya. Jadi terkait pembuatan website ini, kami melatar belakangi juga oleh beberapa narasumber, yang dimana ada 3 narasumber yang kita ambil. Yang pertama ada Pak inisial CB, lalu yang narasumber kedua adalah inisial CK, dan yang ketiga adalah ES. Lanjut, yang dimana hasil dari wawancara tersebut mendapatkan hasil seperti next. Langsung ke, nah, jadi di sini ada tadi Catur Barata, yang dimana profesinya sebagai vendor bulog berlokasi di Sidoarjo, yang dimana Pak Catur Barata ini memiliki tujuan, yaitu menyediakan beras berkualitas yang tepat waktu, lalu memastikan distribusi beras ke masyarakat itu tidak terhambat, lalu menghindar penumpukan stok. Selanjutnya, narasumber yang kedua, Pak Cahyo Kurniawan, yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan pengiriman sesuai jadwal, menjaga kondisi beras, dan juga mendapatkan informasi rute yang terbaik. Dan narasumber yang terakhir dari Bu Erni Susanti, yang dimana berprofesi sebagai relawan pendamping program bantuan, yang bertujuan untuk memastikan beras sampai ke penerima, lalu mencatat distribusi barang, dan juga menjaga kepercayaan kepada masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya pada informasi arsitektur ini terdapat beberapa simpulkan, yang dimana pada page yang pertama terdapat 2 page, yaitu my profile dan juga list user. Lalu yang kedua ada laporan, ada
kehadiran pengirim, penerimaan manfaat, dan juga absensi pengirim. Lalu yang ketiga yaitu penerima, ada list penerima, kategori penerima. Yang keempat, lokasi. Lokasi ini ada region, area, dan desa. Lalu yang kelima, ada rencana pengiriman dan juga aktivitas pengirim. Lalu yang keenam, ada produk yang dimana ada tipe produknya dan juga listnya. Dan yang terakhir adalah list. Yang terakhir adalah stok, yang dimana ada list gudang, list stok, dan juga stok yang ada pengirim. Untuk linknya sudah dicantumkan juga di bawah tadi. Oke, ini sama seperti tadi. Next. Untuk style guide bisa dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi untuk style guide-nya sendiri itu bisa dilihat di Figma di bagian desain sistem itu sudah ada semuanya. Jadi untuk style guide-nya sendiri dari colornya kita itu ambilnya dari eh, bulog, dari primary dan secondary dari bulog, dan yaitu blue dan yellow. Nah untuk tipografinya sendiri fontnya itu pakai Inter, terus layoutnya itu jadi ada dua di landing page dan juga di bagian sidebar. Nah ini sudah mengadopsi yang namanya 12 kolom yang disediakan dari Bootstrap supaya website itu terkesan responsif. Lalu ada button dan input. Nah, sebenarnya button dan input di sini di desain sistem agak berbeda karena untuk mempercepat proses development nantinya di bagian kode itu akan menggunakan pure semuanya desain sistem yang disediakan oleh Bootstrap. Lalu kembali lagi ke laporan, ada sketsa dan wireframe. Nah, pada sketsa dan wireframe ini ada tiga elemen penting yang ditampilkan, yaitu yang pertama ada bagian landing page, terus ada dashboard, dan juga tabling page. Jadi ketiga elemen ini adalah ketiga elemen yang berbeda. Makanya di sini, di sketsa kita hanya menggambarkan tiga saja. Untuk link wireframe juga sudah ada di bagian sebelah kiri, bisa diganti ke pages wireframe. Selanjutnya untuk mockup, nah ini adalah hasil akhir dari implementasi desain ke kode menggunakan HTML dan CSS serta JavaScript yang di support menggunakan Bootstrap juga. Jadi ini untuk halaman landing page-nya itu otomatis langsung responsif karena menggunakan grid yang ada 12 kolom. Jadi ini untuk versi desktop seperti ini, versi tablet, dan versi mobile dia langsung akan menyesuaikan. Nah ini yang tadi. Nah ini ada kode untuk wireframe-nya. Ini bisa dibuka lewat kode pen. Nah ini sama, cuman ini seperti kerangkanya saja. Lalu ada final front end itu sudah ada di GitHub kami. Ini linknya bisa diakses di sini. Dan untuk reviewnya sudah di hosting juga di Vercel, menggunakan Vercel, dan bisa diakses dengan cara ini landing page-nya login menggunakan sembarang email. Ini cuma untuk formalitas. Nah nanti akan masuk ke website adminnya. Nah nanti menampilkan seperti semua yang dijelaskan. Nah mungkin
eh, bisa kembali ke Dani. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dan dokumentasi dari awal proyek kami hingga proyek final ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.